Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Bacaan misa dalam hari ini, dalam misa ini, kita akan melanjutkan kisah Hana, wanita yang berjuang dengan duka dan luka. Maka kita akan kembali ke kitab pertama Samuel. Dan gereja menyajikan dalam kitab pertama Samuel bab 1 ayat 9 sampai dengan 20. Kisah tentang bagaimana Hana didengar doanya oleh Tuhan. Itulah yang kemudian diteruskan atau diteguhkan dalam Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Yesus mengajar dengan kuasa yang membebaskan. Demikian juga Hana bertemu dengan Allah yang membebaskan. Maka mari kita mengambil inspirasi hidup dari kedua bacaan tadi. Inspirasi yang pertama, hendaklah kita belajar membawa luka batin ke hadapan Tuhan dengan kejujuran seperti Hana. Bukan kepura-puraan, tetapi dengan ketulusan hati seperti doa Hana. Kitab pertama Samuel bab 1 ayat 11. Bagaimana doa Hana? Demikianlah yang kemudian doa didengarkan. Berbunyi demikian tentang Hana yang berdoa. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, yaitu Hana, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, yaitu Hana, tetapi memberikan kepadamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sebuah permohonan yang akhirnya berujung bukan pada dirinya sendiri, tetapi kemudian berujung pada kemuliaan Allah. Bukankah doa mestinya demikian? Entah doa pujian, entah doa permohonan, ujungnya tidak seharusnya pada diri kita. Walaupun kita memperoleh apa yang kita mohonkan, tetapi ujung dari sebuah doa permohonan ataupun pengabulan permohonan, ujungnya adalah demi kemuliaan Allah sendiri. Hana berdoa dengan hati yang pedih. Bibirnya tidak bergerak, tetapi suaranya pun kemudian sangat lirih. Tetapi jangan lupa, doa yang berujung pada kemuliaan Allah itu didengarkan oleh Allah. Inspirasi Injil juga berbicara soal yang sama. Yesus berhadapan langsung dengan roh jahat yang bersembunyi dalam diri seseorang. Maka dalam keheningan itulah Yesus mau mengungkapkan kejahatan roh jahat itu sendiri. Maka dalam keheningan Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa pengusiran roh jahat itu bukan soal penampilan rohani saja yang dibebaskan tentu saja, tetapi juga sebuah kebebasan rohani yang ujungnya demi kemuliaan Allah. Bukan untuk ketenaran Yesus sendiri. Maka dalam bacaan-bacaan tadi ada pesan hidup yang ditujukan kepada kita. Allah itu bekerja bukan pada doa yang rapi. Tuhan itu bekerja bukan pada doa-doa yang kelihatannya sangat rohani. Mungkin pada doa-doa yang kurang rapi,
yang kita ungkapkan dalam kesedihan yang tidak sempurna, tetapi dilakukan dengan kerendahan hati dan berujung demi kemuliaan Allah sendiri, itulah doa yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dapat kita lakukan dalam hidup kita? Banyak orang menyimpan luka, rasa tidak dihargai, iri, gagal, atau ditolak. Luka itu sering kita tutup-tutupi. Tuhan tidak ingin hal itu. Tuhan justru ingin kita menghadapnya dengan luka yang kita akui, tidak dengan dipoles-poles. Maka doa yang benar adalah doa yang keluar dari hati yang remuk redam, yang tak pernah diabaikan oleh Allah. Bukankah itu yang mau dikatakan Allah ketika lewat kitab Samuel digambarkan hamba Allah yang tidak memadamkan api yang mau padam, yang tidak mematahkan buluh yang terkulai? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan perjuangan Hana dalam luka dan dukanya. Infir yang kedua kita peroleh ketika kita nanti menemukan inspirasi dari ayat 13 sampai dengan 15. Maka akan saya bacakan lebih dahulu apa isinya. Kita pertama Samuel bab 1 ayat 13 sampai dengan 15 berbunyi demikian. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, yaitu berdoa di dalam hati, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Memang kepedihan kita kadang-kadang disalah mengerti. Kadang-kadang ungkapan perjuangan kita dalam kesedihan tidak dimengerti. Tetapi Hana tetap melakukan apa yang benar, memohon kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, walaupun dengan ungkapan yang mungkin tidak dimengerti, seperti doanya yang tidak dimengerti oleh Imam Eli. Maka pesan hidup bagi kita adalah kesetiaan kepada Tuhan itu kadang membuat kita tidak dimengerti orang lain. Kesetiaan pada Tuhan kadang-kadang tidak mudah untuk ditangkap oleh orang lain. Maka apa yang dapat kita lakukan bersama-sama? Maka mari kita sebagai orang yang mengalami banyak kemalangan dan kesedihan, mari kita selalu berjuang dalam keadaan apapun yang mungkin tak dimengerti orang, tetapi ujungnya demi kemuliaan Tuhan. Ada umat yang sungguh berdoa di dalam gereja, ada banyak orang yang sungguh aktif di dalam gereja, tapi kadang-kadang mereka dilabeli untuk mencari pelarian. Tetapi itulah kadang-kadang kita tidak bisa melihat kesedihan seseorang. Mari kita menghormati sungguh orang-orang yang mau aktif dalam hidup gereja. Mungkin mereka memang mau mencari Tuhan, tetapi jangan lupa, ujungnya bukan untuk mereka, bukan? Ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Maka biarkanlah sabda Tuhan itu membebaskan. Biarkanlah sabda Tuhan itu akhirnya memberikan kepada kita inspirasi untuk selalu kuat dalam suka duka kita. Maka dalam terang inspirasi kitab pertama Samuel dan Injil Markus, marilah kita mohon kekuatan pada Allah Bapa kita.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, membawa segala luka, bahkan kebingungan dan pergumulan yang sering kami simpan dalam hati kami dengan diam. Seperti Hana yang menangis di hadapan-Mu, ajarilah kami berdoa dengan jujur, tanpa topeng, tanpa pura-pura kuat. Engkau mengenal isi hati kami, bahkan ketika kata-kata kami tidak sanggup kami ucapkan. Bapa, bila kami disalahpahami, kuatkanlah kami untuk tetap setia. Bila kami lelah berharap, bangunlah kembali kepercayaan kami kepadamu. Dan bila kami masih harus menunggu, berilah kami damai seperti yang Kau berikan kepada Hana. Karena damai di hatinya, ia selalu memohon untuk memperoleh anak, bahkan di masa tuanya. Ajarlah kami untuk memiliki kekuatan dan damai seperti Hana. Maka biarlah sabda-Mu bekerja dalam hidup kami, membebaskan, menyembuhkan, dan menuntun kami pada hidup yang baru. Kami percaya ya Bapa, Engkau tidak menutup telinga terhadap doa-doa kami. Maka kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.